Hari ini, kami mendapat kehormatan besar untuk menyambut orang terkaya baru di dunia. Bapak Lee Wegwa, Bapak Lee memulai dari nol dan mendirikan konsorsium Dawn, membangun kerajaan bisnis raksasa yang menjangkau berbagai industri. Mari kita berikan sambutan hangat untuk beliau. Halo, semuanya. Bapak Lee, sekarang setelah Anda menjadi orang terkaya baru di dunia, apa rencana Anda selanjutnya ke depannya? Saya berencana untuk sementara mengesampingkan semua proyek saya saat ini dan kembali ke negeri naga. Kembali ke negeri naga? Kembali ke negeri naga? Bapak Lee, Anda sudah jauh dari negeri naga selama lebih dari 20 tahun. Apakah ada alasan khusus untuk kepulangan Anda kali ini? Mungkin usaha bisnis baru? Bukan. Karena rumah saya di sana. Sebagai orang terkaya baru di dunia, apakah Anda punya pesan untuk keluarga Anda? Yang paling ingin saya katakan kepada putri saya adalah, ayah sudah pulang. Dan saya tidak akan pergi lagi. Dua puluh tahun berlalu dalam sekejap. Banyak yang telah berubah. Apakah tempat ini bisa dimasuki sembarang orang? Lain kali buka matamu. Tongo, Pactua, siapa yang bilang kami boleh masuk ke sini? Kamu bicara pada saya? Saya tidak mengenalmu. Apa kamu bahkan tinggal di kompleks ini? Tentu saja. Saya tinggal di kompleks ini. Gedung 1, Unit 1, Apartemen 101. Pas sekali waktunya. Bayar iuran propertinya. Itu 1,8 juta dolar. Berapa? 1,8 juta. 1,8 juta? NAK, apakah saya dengar dengan benar? Ini hanya kompleks perumahan biasa. Itu selalu harganya. Kamu tahu peraturannya. Bayar, c'est 40. Begini. Saya pulang terburu-buru, dan saya hanya membawa mata uang asing. Jadi, saya akan melunasinya lain hari. Tidak mungkin. Kalau tidak bisa bayar, jangan masuk. Dengga, NAK. Saya adalah pemilik rumah di kompleks ini. Saya juga orang yang lebih tua darimu. Apakah ini sikap yang kamu gunakan saat bicara pada saya? Kakek-kakek, lihat penampilanmu yang lusuh itu. Seluruh pakaianmu tidak bernilai 100 dolar. Kau pikir pantas tinggal di sini? Bukankah itu putri tertua dari keluarga Lei Xiangjing yang dijuluki Ratu Bisnis, Nona Lai? Dia adalah eksekutif. Konsorsium Dawn di Jiangcheng. Saat dia menghentakkan kaki, seluruh kota gemetar. Mohon maaf, Bapak Lee, bawahan Anda terlambat. Bawa Anda? Jadi kamu. Aku sengaja kembali kali ini tanpa bilang ke kamu, karena aku nggak mau bikin keributan atau menarik perhatian banyak orang. Saya mengerti, Pak. Pak Lee, apa Bapak sedang mengalami masalah? Mereka menuntut aku bayar iuran properti 1,8 juta dan nggak mau biarin aku pulang. APA? Enggak, itu nggak benar. Pak Lee, Ini semua salah paham. salah paham. Kamu segera beli seluruh kompleks perumahan ini. Ya, Lihat baik-baik, sekarang aku pemilik kompleks ini. Kamu dipecat? Pergi sekarang juga. Jangan, tolong jangan, Nona Lai. Aku cuma bercanda. Sama Pak Lee. Tolong, kasih aku kesempatan lagi. NAK. Kamu harus belajar menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Mei Sukla. Ibunya Ting Ting meninggal lebih dulu.
dan aku bahkan gak sempat pulang untuk melihatnya terakhir kali. Pak Lee, saya turut berduka cita. Aku yang gagal, mereka, ibu dan anak itu. Aku berutang terlalu banyak pada mereka. Bapak jangan menyalahkan diri sendiri untuk itu. Menyeimbangkan karir dan keluarga memang sulit. Dulu, aku bersumpah bahwa aku akan pastikan mereka hidup enak, ibu dan anak itu. Sekarang aku sudah dapat uangnya. Tapi aku juga sudah tua. Yang mau aku tahu sekarang adalah kabar anakku yang tersayang. Pak Lee, kami sudah menemukan keberadaan putri Bapak. APA. Berdasarkan catatan, putri Anda, Lee Mengting, mendirikan perusahaan keuangan kecil bernama Xinghui di Jiangcheng. Baru mulai berkembang, tapi belakangan ini perusahaan itu mengalami masalah arus kas. Keuangan mereka sedang ketat. Itulah anak perempuan keluarga saya, berani dan pantang menyerah. Ya, dia persis seperti Bapak, waktu masih muda. Anak muda harus dapat pengalaman. Tapi saat anak saya dalam kesulitan, saya, sebagai ayahnya, tidak bisa hanya diam dan tidak berbuat apa-apa. Jadi, Pak Lee, apa rencana Bapak? Baiklah, atas nama Dawn Consortium, berikan investasi ke perusahaan mereka sebesar Arshamilyar. Ingat, jangan bilang itu dari saya. Mengerti. Jumlahnya tidak terlalu besar, tapi seharusnya cukup untuk membantu mereka melewati masa sulit ini untuk sementara. Saya sudah tua, saya tidak bisa membantunya selamanya. Jalan ke depan harus dia tempuh sendiri. Memiliki ayah seperti Bapak, sungguh sebuah berkah bagi putri Bapak. Menurut Bapak, bagaimana reaksinya kalau dia tahu Bapak adalah orang terkaya di dunia? Saya penasaran bagaimana reaksinya. Lebih baik dia tidak tahu. Dalam sekejap mata, dia sudah dewasa. Saya sangat ingin bertemu dengannya. Itu sepenuhnya terserah Bapak. Pak Lee, mobil saya ada di bawah. Kita bisa pergi ke Xinghui kapan saja. Ayo, kita berangkat. Bos Lee, Benarkah? Dawn Consortium benar-benar memberi kita 20 miliar. APA. Luar biasa. Dengan begini, krisis mendesak perusahaan kita teratasi. Dan saya juga dengar bahwa pendiri misterius Dari Dawn Consortium, telah datang ke Jiangcheng. Mungkin dia ke sini untuk menemui kamu. Siakerlah. Kita harus menunjukkan rasa terima kasih. Begini saja, atur upacara penandatanganan malam ini di Central Hotel. Undang semua orang penting di Jiangcheng. Semuanya harus datang. Kita ingin berterima kasih langsung kepada investor ini. Siap. segera dikerjakan. Sebenarnya, siapa kamu? Pak Lee, kami sudah sampai. Ini Zenggi. Lumayan juga. Kalian pulang dulu. Saya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Ya. Hello, saya ingin bertemu Ting Ting. Ting Ting? Ting-Ting yang mana? Lee Meng Ting. Anda ingin bertemu Direktur Lee, ya? Apakah Anda ada Yani? Tidak. Kalau begitu, duduk di sana dulu, ya? Direktur Lee sedang sangat sibuk sekarang. Terima kasih atas kerepotannya. Hei, kamu juga cari kerja di sini? Tidak, saya di sini untuk bertemu seseorang. Ah, sayang sekali. Manfaat di perusahaan ini sangat bagus. Saya dengar mereka bahkan menyediakan makan. Benarkah? Itu memang cukup bagus. Betul sekali. Berusia agak sakit. Harus ke toilet. Bisa kamu jaga barang-barang saya? Tentu. Santai saja. Kapten Wang sudah datang. Apa yang terjadi di perusahaan hari ini? Upacara penandatanganan. Saya kebanjiran pekerjaan. Apakah pelamar sudah datang? Dia duduk di sana. Oh.
Kamu, ikut saya. Saya. Ini tempat kamu istirahat selama shift kamu. Jangan lupa bawa Botol air untuk diisi. Pakai ini. Kawan, aku baru tiba hari ini. Waktu kita mepet, nggak ada waktu buat latihan. Upacara penandatanganan malam ini sangat penting. Ada VIP misterius yang akan datang. Bukan aku. Jangan banyak alasan. Kamu bakal dibayar buat hari ini. Lemburnya juga dibayar. Enggak, aku. Pakai itu. Siapa sangka, aku baru sampai di perusahaan Ting Ting, dan sudah menjadi satpam. Tapi mungkin ini lebih baik. Begini, kalau aku ketemu Ting Ting, paling aku nggak membuat dia susah. Di lantai berapa Limeng Ting? Maksudmu Presiden Lee? Dia ada di lantai paling atas. Makasih. Ini pertama kali aku kesini. Di umarku, ngapain aku gugup? Semuanya. Pak Lee sedang sibuk dengan penandatanganan saat ini. Jadi, ayo kita mulai. Kali ini, kita sudah dapat investasi dari Daun Konsortium. Ini kesempatan, sekali seumur hidup. Sebelumnya, kita selalu terbentur masalah pendanaan. Banyak proyek tidak bisa jalan. Tapi sekarang beda. Sekarang kita punya modal ini. Kita harus menginvestasikan semuanya ke proyek 9 yang baru. Kita akan membangun kemitraan yang kuat dengan grup Hongyu. Kalau proyek ini sukses, Setiap orang di sini akan dapat bagian yang besar. Lalu, perusahaan kita, Star Glow, akan melesat menjadi raksasa komersial teratas di Jiangcheng. Bagus. Memang seperti dugaan dari Pak Sang. Benar-benar brilian. Luar biasa, Star Glow terselamatkan. Ya, aku tidak pernah menyangka seumur hidupku akan melihat hari kita bangkit. Saya tidak setuju dengan rencana ini. Banyak banget kelemahannya. Bapak-bapak. Kita l'agir pas d'ici. Keluar. Camus. Aku selalu pikir, perusahaan punya masalah keuangan. Ternyata, masalahnya ada pada orang-orang yang mengambil keputusan. Proyek ini punya kelemahan yang jelas banget. Kok kalian gak lihat? Berani-beraninya kalian duduk di kursi eksekutif? Kamu bilang kita nggak bagus? Pikir kamu bisa lebih baik? Kita semua lulusan terbaik dari sekolah bisnis ternama. Kamu cuma satpam yang nggak berpendidikan. Berani-beraninya menantang kami. Dengar itu, bapak-bapak, ini bukan tempat untukmu. Keluar. Sebenarnya saya ingin dengar wawasan brilian apa yang Bapak punya. Pak, kalau Bapak pikir semua orang di ruangan ini penilaiannya salah. Saya jadi penasaran, apa ide cemerlang Bapak? Cemerlang? Tidak. Tapi saya punya beberapa hal untuk Bapak. Bapak cuma lihat keuntungan langsung proyek ini. Tapi Bapak mengabaikan risiko besar di baliknya. Kalau tren pasar, berapa proyek ini akan rugi total. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Bapak harus paham itu. Pak, keluarga Zhang saya sudah berbisnis turun-temurun. Saya, Zanao, sudah berjuang setahap demi setahap untuk mencapai posisi saya sekarang. Prinsip sederhana seperti itu, mana mungkin saya tidak paham? Hanya risiko tinggi yang bisa hasilkan untung besar. Kalau kita selalu pengecut seperti ini, gimana bisa cari untung besar untuk perusahaan? Yang Bapak lakukan sekarang, jelas-jelas judi dengan masa depan perusahaan. Proyek ini, sudahkah Bapak lakukan evaluasi pasar yang serius? Saya ini wakil presiden. Sejak kapan seorang satpam boleh mempertanyakan saya? Semuanya, tenang saja. Proyek ini Sudah saya pelajari lama. sama sekali tidak ada masalah. Saya sudah bekerja keras di Xinghui selama bertahun-tahun.
Kenapa seorang cewek muda bisa jadi CEO? Sementara saya jadi wakilnya, harus selalu nurutin dia? Investasi 20 miliar ini adalah potongan daging yang menggiurkan. Saya pasti akan ikut mencicipi. Asalkan urusan ini beres. Keuntungannya, Bapak akan dapat bagian. Begitu, saya depakin Xinghui. Saya akan menempatkan Bapak di kursi CEO. Siap. Tuan Zhao. Saya juga bisa. Donggon yakin. Memberitahu semua orang bahwa jika proyek ini dijalankan dengan benar, imbal hasilnya Pasti akan jauh lebih besar daripada risikonya. Qu'ils ont pas de temps. cepat berlalu. Kita mutlak. Harus menyambar kesempatan emas untuk melesat ini. Ya, betul. Cepat. Benar. Menurutku kalian Xiao Zhang ya? Kamu, teman, wawasan dan pemahamanmu masih terlalu sempit agar perusahaan bisa beroperasi dengan stabil. Perlu diversifikasi investasi. Kita tidak boleh mentalitas ingin cepat kaya seperti ini. Pak. Saya Lia Bapak. Hanya seorang satpam biasa. Bapak belum lama bekerja di perusahaan ini, kan? Apa hak Bapak? Un tuc membris Seramatantan. Strategi pengembangan perusahaan? Betul, ini rapat manajemen senior. Sama sekali bukan levelnya untuk hadir. Keluarkan dia. Jangan tunda pidato Pak Sang. Hari ini hari pertama saya di perusahaan, dan saat ini, saya juga anggota perusahaan ini. Saya melihat kalian semua menghancurkan perusahaan selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin saya hanya diam saja? Omong kosong. Siapa Yang memberi Kamuak? Untuk mengoceh omong kosong di sini, Saya, Zhao. melakukan segalanya untuk masa depan Starglow kita dan untuk kepentingan. Semua Yang à dire di sini. Apa maksudmu? Saya menghancurkan masa depan perusahaan? Pak Sang, jangan marah. Dia hanya mengoceh. Jangan dihiraukan. Saya sudah lama bersama Pak Zhang. Saya percaya penilaian Pak Zhang tidak akan salah. Dan lagi. Bahkan jika keputusan Pak Sang ternyata salah, bukan tempatmu untuk mengatakannya. Lihat, tidak ada yang akan percaya omonganmu. Dan lagi. Saya bisa mengatakan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan jika investor misterius itu dari daun konsortium ada di sini. Dia akan menyetujui keputusan saya. Lupakan saja, sebelum saya bertemu Ting Ting, belum perlu membuka identitas saya. Zhang Hao ini pasti bukan orang baik. Saya harus waspada padanya. Baiklah, karena semua orang di sini menganggap saya tidak berhak bicara di sini. Kalau gitu, panggil Li Mengting ke sini. Ayo kita bahas bersama-sama. Beraninya dia berani memanggil Presiden Li langsung namanya. Kayaknya satpamnya ini sudah tamat. Walaupun Presiden Li datang, terus kenapa? Kamu pikir Presiden Li bakal setuju Donggon. omonganmu yang konyol itu, kecuali kalau kamu itu ayahnya atau apa? Aku yakin, Presiden Li MU akan mendukungku. Kamu siapa? Sih, masa Presiden Li mau mendukungmu? Coba lihat dirimu sendiri. Lihat kamu itu orang seperti apa. Satpam Bao, yang nggak ngerti operasional bisnis. Mau pamer, pengetahuanmu yang cetek, menyedihkan, lucu banget. Bapak Zhang. Tolong Donggon marah. Nggak worth it. Berurusan sama satpam rendahan. Jangan sampai bikin kesehatan Bapak terganggu. Aku nggak mau buang. Satuka tape un lagi buadia. Kelu Arkan via C40 Juga. Bapak, sekarang saya beritahu secara resmi. Bapak dipecat dari perusahaan Starlink. Dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Dengar nggak? Pergi sana. Menilai dari penampilan, pikiran sempit. Aku tidak pernah menyangka perusahaan Ting Ting dijalankan oleh sekelompok orang yang tidak kompeten seperti ini. Sepertinya masih panjang jalan yang harus kutempuh. Ingat ini. Kamu pasti akan menyesali ucapanmu hari ini. Simpan baik-baik kata-kataku. Aku jamin. Rapat eksekutif Presiden Li hari ini. Ada kejadian tak terduga. Sepertinya terpaksa diakhiri. APA. Ada satpam yang bikin keributan di rapat. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Baiklah semuanya. Mari kita lanjutkan dan melanjutkan rapat ini. Bapak Li, Anda sudah datang. Aku dengar ada kejadian tak terduga. Di rapat tadi. Apa yang terjadi? Bapak Li. Anda akhirnya datang. Kami sedang di tengah-tengah rapat. Tiba-tiba saja,
Si satpam yang payah ini. Langsung menyie le nom Mazuk. Dan mulai bilang keputusan Bapak Lee. Itu salah. Mengoceh omong kosong. Dia benar-benar mengacaukan rapat kami. Satpam? Satpam seperti apa? Kuma. Orang tua umur 50 atau 60-an. Keliatan seperti je l'endangant total. Dan dia sangat sombong. Melihatnya saja sudah kesal. Kurazadia. Otaknya mungkin ada yang kurang. Dia sekarang di mana? Aku pecat dia saat itu juga. Sekarang ini, dia pasti sudah diusir dari perusahaan. Sepertinya keamanan perusahaan kita masih perlu ditingkatkan. Ngomong-ngomong, upacara penandatanganan malam ini sangat penting. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan orang-orang asal yang mengganggu masuk lagi, paham? Paham. Bapak Lee, jangan khawatir. Bapak Lee, aku akan mengawasi semuanya malam ini. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa lewat dariku. Selain itu, mengenai investasi dari konsorsium Shiguang, Kereza kita masih perlu lebih berhati-hati. Ya, paham, Bapak Lee. Mari kita mulai rapatnya. Ayo, kita pergi. Kamu buat masalah hari ini, jadi tidak ada bayaran untukmu. Aku bahkan tidak kesini mencari pekerjaan. Sudah cukup, kembalilah ke tempat asalmu. Perusahaan kalian. Ayo, pergi dari sini. Orang aneh. Halo, saya kesini melamar posisi satpam. APA, kamu kesini melamar? Lalu siapa orang tadi? Tuan Lee, apakah Anda melihat putri Anda? Elem. Masalah yang dihadapi Singhui lebih serius dari yang saya kira. Lalu, tentang upacara penandatanganan malam ini, apakah Anda masih akan hadir? Tentu saja, saya akan hadir sesuai rencana. Dulu saya selalu berpikir, perusahaan Ting Ting punya masalah keuangan. Tapi sekarang saya sadar, menangani orang-orang jahat di dalam perusahaannya adalah prioritas utama. Xiaolei, mari kita kesampingkan masalah investasi untuk saat ini. Saya berencana, ketika waktunya tepat, untuk langsung melatih Ting Ting menjadi penerus saya. Dimengerti. Oh iya. Bantu saya selidiki para eksekutif di perusahaan Singhui, terutama seseorang bernama Zhang Hao. Zhang Hao. Oke, saya akan menyelidikinya sekarang juga. Juan Zhao, rencana saya awalnya, sempurna. Siapa sangka, bisa dirusak oleh satpam acak yang muncul? Tidak aba-aba. Juan Zhao. Lanjutkan, tidak apa-apa. Di mata saya, hanya 20 miliar adalah jumlah yang kecil. Saya tidak terburu-buru untuk mendapatkan potongan daging berair ini ke dalam perut saya. Selain itu, upacara penandatanganan malam ini adalah yang lebih penting. Apakah karena orang penting itu akan hadir? Tepat sekali. Grup Hongyu saya dan Wan Hao Real Estate selalu bekerja sama dan Nona Lei adalah perwakilan untuk grup Shuguang di Jiangcheng. Selama kita menggunakan Nona Lei untuk mendekati orang penting itu, maka masa depan grup Hongyu saya akan tak terbatas. Juan Zhao, rencana Anda brilian. Seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan Zhao. Dengan cara ini, Li Mengting ini tidak akan pernah membayangkan, bahkan dalam mimpinya yang paling liar, bahwa upacara penandatanganan yang dia selenggarakan akan sebenarnya memberi perusahaan saingan kesempatan emas untuk melesat. Ketika waktunya tiba, saya akan membuat Li Mengting berlutut di tanah dan memohon kepada saya. Saya akan menggabungnya menjadi mainan saya. Ya ampun. Ini benar-benar Central Hotel, terbaik di Jiangcheng. Sungguh megah. Lihat dirimu, bertingkah seolah belum pernah lihat dunia. Begitu kita dapat 20 miliar dari konsorsium daun itu, datang ke pesta-pesta semacam ini, bukankah itu jadi hal biasa? Ashui, Lia, kedua orang itu. Mereka adalah putra dari dua taipan terbesar Jiangcheng, Tuan Mudayong dan Tuan Mudaliu, di Jiangcheng. Mereka adalah yang teratas di dunia bisnis. Tunggu, kamu harus dapatkan simpati mereka. Tuan Mudayang,
Tuan Muda Liu. Wah. Bukankah ini Presiden Zhang dari Star Glory? Star Glory, sekarang sudah dapat investasi down. Benar-benar bintangnya Jiang Cheng, sungguh hebat. Ah, iya, saya usulkan. Kita bersulang untuk Star Glory dulu. Bagaimana? Saya setuju. Anda terlalu memuji kesuksesan Star Glory hari ini. Semua berkat dukungan dari kalian berdua. Anda benar sekali. Di masa depan, kami masih akan mengandalkan kalian berdua untuk bimbingan dan dukungannya. Ah, tidak juga. Kalau kita bisa dapatkan hari ini perhatian orang penting itu, maka masa depan kita akan benar-benar tak terbatas. Kamu dengar itu? Hari ini, kita harus dekat dengan orang penting misterius ini. AYO. Investornya sudah tiba. Pasti dia, investor misterius itu. Lihat penampilan dan pakaiannya. Pasti dia. Ayo, kita bersulang untuknya. Tuan Muda Yang, Tuan Muda Liu. Dia sama sekali bukan orangnya. Kalian ngapain? Kenapa kalian biarkan dia masuk? Qui lui arcand dia dari sini? C'est 40. Beranti. Bapak tua, berani-beraninya masuk lebih jauh? Pagi ini kamu masih satpam di Xinghui, dan kami sudah memecatmu. Sekarang, kamu datang ke Central Grand Hotel. Un tuc balade en dame? Aku pakai jas ini, bukan untuk jadi satpam. Aku kesini untuk acara jamuan. Ah, sudahlah. Jangan kira karena kamu sewa jas, lalu bisa pura-pura jadi. Ketua Shugang. Kamu benar-benar sok gaya. Ya? Bapak tua, sebagai nasihat baik, semua yang hadir di jamuan ini adalah bagian dari elit dan orang berkuasa. Mereka semua orang-orang penting sungguhan. Calo Camus bu à Mazala di sini. Bukan cuma soal dikeluarkan begitu saja. Betul. Malam ini, miliarder kelas dunia yang asli juga akan hadir. Kalau kamu tidak mau dipermalukan, pergi sekarang juga. Aku akan pergi. Tapi kalau aku pergi, jamuan hari ini mungkin tidak akan terjadi. Bapak tua, kamu benar-benar merasa dirimu penting, ya? Aku rasa, kalau kamu terus nongkrong di sini, baru itu alasan jamuan tidak akan terjadi. Tidak. Kalau kita biarkan badut ini terus buat keributan, dia pasti akan merusak rencanaku. Cariacal. Qui lui arcand dia dari sini? C'est 40. Kalau tidak, nanti saat Pak Li dan investor sungguhan tiba, sudah terlambat. Ya, aku sudah janji sama Pak Li, malam ini harus berjalan dengan lancar. Dan tentu saja, dia muncul. Sekarang, di saat-saat seperti ini. Meunier Balkan. Santé. Menangani orang-orang rendahan seperti dia, gampang banget. Pak, aku tahu tujuanmu ke sini. Kamu cuma mau gajimu pagi tadi, kan? Satpam. Gajimu en paribus ebulant. Seratus ribu ini. Adalah gajimu untuk pagi tadi. En bil dan mangir. Apa? Masih kurang? Aku kasih tambah 200 lagi. En bil. Dan pergi dari sini. Xiao Zhang, kamu selalu menyederhanakan masalah. Aku tidak sesederhana yang kamu kira. Dasar satpam kampungan, uangnya saja tidak mau terima? Hakshon, lihat, satpam itu duduk di kursi investor. Kayaknya, dia benar-benar tidak tahu diri. Kita hancur. Kalau investor melihat ini, bagaimana kita menjelaskannya ke Pak Li? Aku akan menghajarnya sekarang juga. Dasar anak kecil, pergi dari sini. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Karena aku wakil Presiden Xinghui, dan kamu adalah orang tak berarti. Satpam kotor, kursi ini
Bukan untuk orang sepertimu, dasar sampah masyarakat. Kursi ini dibuat untukku. Aku bisa duduk di sini, kamu tidak bisa. Apa kalian semua dengar itu? Tuan, apa Camus t'a eu à Payon Camus? Katakan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kurasa aku mengerti sekarang. Seseorang di sini sedang mencoba menyamar sebagai investor Shugwang. Kamu berani sekali. Saranku untukmu adalah turun dari sana dengan diam-diam. Shugwang Group adalah lembaga keuangan kelas dunia. Kekuatan miliarder itu melampaui APA Pun yang bisa kita bayangkan. Betul. Kalau kamu mau mati, itu urusanmu. Tapi jangan menyeret kami bersamamu. Kamu akan menenggelamkan perusahaan Xinghui juga. Kalau kita menyinggung orang penting itu, rencana investasi kita. Akan sia-sia. Camus, pergi dari sini. Sekarang, jangan merusak ini untukku. Jangan merusak rencana perusahaan. Calo Tidak. Aku akan membuatmu membayar. Seseorang. Buan Anak Kessilini. Dari sini. Kamu. Anak muda. Pikirkan konsekuensinya sebelum bertindak. Kapten Wang. Sekarang juga. Saat ini juga. Buan Anak Kessilini. Dari pandanganku. Ya, Pak. Bawa dia pergi. Bergerac. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Lepaskan. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Apa ini? Ini foto keluarga. Kembalikan. Como? Baiklah. Kalau begitu, berlutut dan mintalah padaku. Aku perenggakan kau. Ini fotoku yang paling berharga. Ini. Kalau kau berani merusaknya, aku akan membuatmu membayarnya. Mengancamku. Ya? Aku sangat takut. Tidak. UPS. MAF. Sobek. Masih mau mengancamku? Kembalikan. Mo. Aku bisa memberikannya padamu. Aku orang yang masuk akal. Bagaimana kalau? Koberlutu dan Mangongon Sepertianjing. Lalu bersujud padaku 3 kali. Baru akan kuberikan padamu. Bagaimana? Tadi kau bukan sok jagoan. Ya? Ada apa? Sekaran ko Berubajadi. Anjing Liar Yang Menyedikan Yang Manjibaskan Ekornya. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Sayan. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Asalkan investasi malam ini dialokasikan sesuai keinginanku. Aku bisa menggantikan Li Mengting dan menjadi CEO Xinghui. Dan kau harus menghilang. Mimpi. Jangan harap. Beranignako. Beranignako Tidak Mangormati Tuanzang. Tuanzang Sedang Bernurati. Dan memberimu kesempatan. Koyong Tidak t'a eu Bertori Makazi. Masih sok jagoan, ya? Sok jagoan sekarang. Tidak. Itu akan mengajarimu untuk bersikap keras. Kamu. Sayan. Sepertinya foto ini berarti banyak bagimu, ya? Apa? Sekarang kamu tahu. Apa yang terjadi ketika kamu macam-macam dengan kami? Ayah, kapan kamu pulang? Jangan khawatir, sayang. Ayah akan segera kembali. Di rumah, dengarkan ibumu. Ok? Aku tahu. Ayah, jangan lupakan aku dan ibu. Jangan khawatir. Ayah pasti tidak akan melupakan kalian. Ayo. Kalian brengsek. Aku tidak akan melepaskan kalian. Armanicu. Armani yang baru saja kubeli. Kamu mau mati, ya? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Serakan. Aku akan menjatuhkanmu hari ini. Hentikan. Pakli. Pakli. Kamu tahu nggak, ini tempat apa?
Bikin berisik banget. Kelakuan kayak gitu? Pak Li, datangnya pas banget. Ada pengemis tua bikin masalah di sini. Kami baru mau usir dia. Bikin masalah? Ada apa sih? Betul, Pak Li. Orangnya sama, yang bikin masalah di kantor. Tadi pagi, satpam brengsek itu. Kami baru mau Usir dia. Ha Ben Get. Aku mau lihat sendiri. Siapa sih yang berani terus bikin masalah? Dizing Wiku. Orang ini. Kok aku merasa pernah lihat dia di mana ya? Siapa yang menyuruhmu? Ching Ching. Benar-benar kamu, Ting Ting? Kamu siapa? Ini aku. I am you. Apa? Dia ayahnya Pak Li? Kayaknya. Orang ini nggak ada satu kata jujur pun. Dazar. Kamu berani-beraninya mau memanfaatkan Pak Li kami? Memangnya kamu pikir Pak Li kami nggak bakal kenal ayahnya sendiri? Betul. Pak Li. Orang ini, dia baru saja pura-pura jadi investor. Sekarang mau pura-pura jadi ayahmu. Dia bukan ayahku. Ayo, sudah lama meninggal. Tidak mungkin, aku masih hidup dan sehat. Bagaimana mungkin aku mati? Kamu, Pal. Kamu sedang memainkan sandiwara yang bagus. Ayo, meninggal di negeri orang. Saat aku masih sangat kecil. Uang yang dikirim Wei Guo bisa untuk beli 2 rumah. Sekarang kita harus cari cara untuk mendapatkan uang itu. Asalkan kita bisa membuat mereka percaya kalau Wei Guo sudah meninggal, maka uang ini pasti akan jadi milik kita. TAPI, bagaimana kalau suatu hari Wei Guo pulang? Dia sudah pergi bertahun-tahun. Masa dia bisa pulang begitu saja? Lagi pula, wanita yang sakit-sakitan itu tidak akan bertahan lama lagi. Kakak Ipa, kami baru dapat kabar. Wei Guo terbunuh di luar negeri. Tidak. Dia berjanji akan pulang. Ibu kenapa? Ibu ada apa? Ibu! Kakak Kepar. Aku mohon. Tolong jaga Ting Ting. Jangan khawatir, kami pasti akan membesarkan Ting Ting seperti anak sendiri. Tidak. Ini tidak nyata. Mereka membohongmu. Ting Ting. Apa? Sekarang kamu mau menipu kami? Jasa yang kamu tawarkan memang luas ya. Aku rasa dia. Anya tahu. Kalau Sing Hui sudah dapat investasi, dia datang mau ikut nimbrung. Cuma mau cari untung saja. Itu saja. Oh, begitu. Orang macam penipu. Suka menyasar perusahaan yang sedang naik daun. Ya, tiap kali. Demi kepentingan yang lebih besar, saya usulkan, kita usir orang ini dari pesta malam ini. Ting Ting, ini benar-benar aku. Aku ayahmu. Kamu ingat waktu kecil dulu? Sudah kubilang, ayo, meninggal. 20 tahun lalu. Aku tidak peduli siapa kamu. Atau apa tujuanmu. Silicon pergi sekarang. Pak Li, tujuan lain apa? Yang Mankin, Antara. Dia datang untuk menipu uang kita. Atau, dia mata-mata. Yang dikirim pesai. Katakan, berapa banyak? Mereka bayarmu? Kamulah parasitnya Sing Hui. Wah, kamu mau cari masalah? Véronique Camus Manguina Acu. Kamu akan menyesal. Menyesal? Aku menyesal. Tidak menyingkirkanmu lebih cepat. Sudah, kubilang ke kalian. Acara hari ini sangat penting. Kita tidak boleh ada satu kesalahan pun. Keamanan harus diperketat. Ya, boleh. Keluarkan dia dari sini. Semuanya berhenti. APA, yang terjadi di sini? Hei, sedang apa? Ini Ibu Lei dari konsorsium Fajar. Ibu Lei, saya Zhang Hao dari grup Starlink. Ini hanya urusan internal kecil di perusahaan kami. Maaf, Ibu harus melihat ini. Pak
Pak Lee, apa Anda baik-baik saja? Tubuh tua saya ini masih kuat. Jangan ungkap identitas saya nanti. Dimengerti. Ibule, ibu tidak tahu cerita sebenarnya. Orang kecil ini tidak berguna sama sekali. Dia itu bisa jadi penipu keliling. Atau, dia adalah Mata-mata dari perusahaan saingan. mata-mata. Tepat sekali, kami baru saja akan mengusirnya. Agar tidak mengganggu pendangan ibu. Beraninya kamu. Pak Lee adalah tamu kehormatan konsorsium Fajar kami. Tamu kehormatan, Ibule, ibu pasti salah. dia hanyalah seorang Satpam rendahan. Bahkan, pagi ini saja, dia dipecat oleh grup Starlink kami. Satu kata lagi dari mulutmu, dan aku akan merobek mulutmu sampai tertutup. Aku tak pernah menyangka cara Starlink memperlakukan tamu. Benar-benar membuka mataku. Saya sangat menyesal. Ibule, masalah ini seharusnya diselesaikan sebelum pesta. Itu kelalaian saya. Silakan lewat sini. Sekarang acara utamanya akhirnya dimulai. Semuanya. Dengan ini saya umumkan bahwa upacara penandatanganan investasi strategis antara konsorsium Fajar dan Starlink akan ditunda. Ditunda? Ditunda. Ibule, ini artinya apa? Ibule, kita sudah ada kesepakatan untuk berinvestasi 20 miliar dolar. Bagaimana bisa dihentikan begitu saja? Masalah manajemen internal perusahaan ibu belum terselesaikan. Konsorsium Dawn akan menunda investasinya sampai Starlink melakukan reformasi yang diperlukan dan membuktikan dirinya benar-benar layak. Ini. Bapak Lee, cara saya menenggani ini. Apa Bapak puas? Kamu sudah melakukan dengan baik. Aku baru saja berpikir untuk memberinya kesempatan untuk melihat kebenaran. Aku tidak menyangka orang tua ini, Dan Ibule, tampaknya punya hubungan yang tidak biasa. Dia tidak mungkin. Tidak mungkin, miliarder misterius dari daun itu, yang tidak pernah terlihat, bagaimana dia bisa terhubung dengan seorang satpam? Mungkin daun punya semacam kelemahan. DI tangannya. Ibule, rencana reformasi untuk Starlink akan saya awasi secara pribadi. Bisakah Ibu berikan kami satu kesempatan lagi? Itu pertanyaan untuk investor sebenarnya kami. Investor sebenarnya? Bukannya Ibu? Ibule, saya ingin bertanya, Apa? Ubangan ibu. dengan satpam ini, Seperti yang baru saya katakan, Bapak Lee adalah tamu kehormatan dari konsorsium Daun kami. Tamu kehormatan, saya rasa masalah ini tidak sesederhana itu. Saya khawatir kalian berdua punya hubungan yang tidak jelas. Diam. Pak Lee, masih belum sadar? Nona Lei selama ini melindungi orang ini. lagi pula. Dia cuma satpam. Mana makan dia. Bisa. Masuk ke acara penandatanganan kita, masalahnya sederhana. Kedua orang ini pasti sedang berselingkuh. Orang ini berselingkuh dengan Nona Lei. Benarkah? Kalau benar begitu, Zelera Nonalai. sungguh buruk. Nonale, kalau karena perasaan egoismu, sampai melewatkan kerjasama dengan perusahaan Xinghui kami. Bukankah ini kerugian yang terlalu besar? Betul, untuk orang seperti ini, Nonale. bagaimana bisa kamu pertimbangkan? Camus. Berani Camus Puculacu. Memukulmu itu hal sepele. Siapapun yang berani fitnah Pak Lee berarti bermusuhan dengan konsorsium Shuguangku. Sedangkan kalian semua, Zhang Hao, kamu korupsi dana perusahaan, bukti pemalsuan kontrak, semua ada di sini. Zhou Chen, kamu terima suap, rekaman kebocoran rahasia dagang. Mau aku putar sekarang? Bagaimana mungkin? Kapan kamu? Sudah kukatakan sebelumnya, kamu adalah parasit di Xinghui. Bajingan kecil, ternyata kamu. Bantu aku periksa informasi eksekutif perusahaan Xinghui, terutama seseorang bernama Zhang Hao. Zhang Hao. Oh, aku periksa sekarang. Pak Lee, aku sudah mengakses jaringan internal perusahaan Xinghui. Aku melihat beberapa dana dengan tujuan tidak jelas.
mengalir ke rekening pribadi Zhang Hao. Ini jelas korupsi. Dan wanita bernama Zhou Chen ini diduga menerima suap, membocorkan rahasia dagang. Bagus. Amankan buktinya. Aku tidak percaya. Kalian berdua bisa melakukan hal seperti ini di belakangku. Li, Tuan Li, aku. Aku hanya sedang lemah sesaat. Tuan Li, Jangan dengarkan. Oran lui Harini. Mereka hanya mencoba. Memeka bella kita. Memeka bella kita. Buktinya sudah jelas, apalagi yang mau kalian katakan untuk membela diri? Tuan Li, Aku secara resmi mengumumkan bahwa kalian berdua dipecat dari Xinghui. Berlaku segera. Camus. Li Monting, aku sudah mengikutimu bertahun-tahun. Kalaupun hasil kerjaku tidak hebat, setidaknya aku sudah bekerja keras. Camus Tidak, Bolem et Lacucan, il n'y pas d'accu. Bawa mereka pergi. Le Pascan accu. Le pas. Le pas, le Pascan aku. Nona Lei, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku pasti masih sama sekali tidak tahu. TAPI, bagaimana kamu tahu tentang perselingkuhan mereka? Shaguang selalu mengawasi perusahaan baru yang menjanjikan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ada orang lain yang pantas dapat pujian. Orang lain? Kalau begitu, Nona Lei, bisakah kamu perkenalkan aku? Aku ingin berterima kasih secara pribadi kepada orang ini. Perkenalan tidak perlu. Kereza, kalian berdua sudah pernah bertemu. Kami sudah pernah bertemu? Sebenarnya itu. Xiaolei. Ayo pergi. ITU Tuan Li. Aku menantikan hari Xinghui menjadi lebih baik lagi. Kita akan bertemu lagi. Kita pasti akan bertemu lagi. Tuan Li, lihat ini. Ini. Kamu nemu ini di mana? Di sini. Kenapa dia bisa punya foto ini? Jangan-jangan dia benar-benar. Bully, ini dari masa kecilmu. Foto keluarga. Tidak mungkin. Pamanku jelas-jelas bilang kalau ayahku sudah meninggal. Bagaimana mungkin begini? Kurasa pamanmu mungkin berbohong padamu. Dia sengaja menyembunyikan fakta kalau ayahmu masih hidup. Tapi kenapa pamanku melakukan hal seperti itu? Aku juga tidak tahu. Mungkin dia punya. Maksud tersembunyi. Aku harus cari tahu sampai tuntas. Siapkan mobil. Kita kembali ke kantor. Bully, ini. Ini kenang-kenangan ibuku. Aku tidak pernah menyentuhnya. Ini wesel pos dari ayahku. Arling Yu. Tapi, bukannya kamu bilang ayahmu meninggal 20 tahun lalu? Tanggal di wesel pos ini jelas tidak cocok. Pamanku bilang, ayahku pergi ke luar negeri dan 3 bulan kemudian, dia meninggal dalam kecelakaan. TAPI. Wesel pos ini terus datang. Selama 10 tahun penuh. Bahkan saat ibu sakit parah, uang ini masih terus mengalir dengan stabil. Kalau ayah sudah meninggal, lalu siapa yang mengirim uang ini? Lilith, coba lihat ini. Aku butuh riwayat transaksi untuk akun ini selama 10 tahun terakhir. Ya, PK Li. Ketemu, Pak Li. Lihat, akun ini telah menerima 1 transfer kawat besar setiap tahunnya, dan alamat IP untuk akun penerima. Menunjukkan lokasinya di pinggiran kota Jiangcheng. Pinggiran kota? Di sanalah pamanku tinggal. Oh, begitu. Pamanmu Ingin menyimpan uang ayahmu untuk dirinya sendiri. Jadi dia memalsukan surat kematiannya. Mengapa mereka berbohong padaku? Tidak. Aku harus tanya mereka. Ting Ting,
Sudah larut sekali. Ada apa sampai kamu menelepon? Aku lihat slip transfer kawat. Dari 20 tahun lalu. Ayahku tidak mati. Benar kan? Ting Ting, kamu bicara apa? Slip transfer kawat apa? Aku tidak mengerti. Perlu aku kirimkan laporan banknya? Jadi selama ini, kalian membohongiku. Kamu tahu. Selama 10 tahun penuh, kalian seperti vampir. Menyedot uang penyelamat nyawa yang ayah kirim untuk ibuku. Sementara ibuku terbaring sekarat, berjuang untuk hidupnya. Kalian pakai uang itu untuk beli rumah besar. Oh, tidak. Baguo. Ting Ting tahu rahasia kita. Tenang. Hello? Hello? Biar aku yang bicara. Li Mengting, Aku kasih tahu sesuatu. Itu semua salah kamu dan ibumu. kamu berhutang pada kami. Dulu, kalau kami tidak menampungmu, kamu dan ibumu yang janda itu sudah mati kelaparan di luar sana. Kalian menampung kami? Kalian menyuruh kami makan sisa makanan kalian. Pakai baju bekas kalian. Kalian ini masih manusia? Uang itu bukan dikirim ayahmu. Si brengsek itu sudah mati di luar negeri bertahun-tahun lalu. Kamu bohong. Ayahku tidak mati. Hei. Jelaskan. Hei. Hei. Baguo. Ting Ting menemukan wesel posnya. Kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. APA yang perlu ditakutkan? Selama kita menyangkal semuanya, apa yang bisa dilakukan seorang gadis kecil? Pada kami? TAPI. Bagaimana kalau dia datang mencari kita? Kita harus bagaimana? Datang mencari? Memangnya kenapa kalau dia datang? Surat kematian dari dulu itu sudah distempel resmi. Celah apa yang bisa dia temukan? Lagi pula, uangnya sudah kami habiskan. Masa dia bisa minta kembali? Kalau Wei Guo kembali, kita harus bagaimana? diam. Dia sudah pergi lebih dari 20 tahun. Masa dia tiba-tiba kembali? Besok, kalau Li Mengting muncul, aku akan bilang dia terobsesi dengan uang. Aku cuma ingin bertemu anak perempuanku. Tapi ini yang terjadi. Kalau bukan karena desas-desus itu, Nona pasti sudah menerima. Kempe Limo. Aku tidak pernah menyangka kalau kakak laki-laki dan istrinya akan melakukan hal seperti ini. Sepertinya aku harus pergi ke kota kabupaten dan menemui mereka. Baiklah, aku akan mengatur semuanya. Tidak usah, ini urusan keluarga. Aku akan urus sendiri. Ting Ting sudah datang. Paman. Bibi, bisa jelaskan ini? Keponakan. Apalagi yang mau dijelaskan? Ayahmu sudah meninggal lebih dari 20 tahun. Apa yang bisa dibuktikan? Ole Sekarik kertas bekas? Ini bukan kertas bekas. Ini bukti ayahku masih hidup. Jadi selama ini, uang di rekening ibuku, bukan uang santunan kematian. Itu dari transfer rutin ayahku. Bukankah begitu? Ibumu itu gila. Waktu masih hidup. Kamu mau ikut gila seperti dia? Ibuku tidak gila. Itu kalian. Kalian yang memalsukan surat kematian ayahku. Lalu kalian menggelapkan uang kirimannya. Bukankah begitu? Pemalsuan apa? Surat kematian itu dulu sudah diberi cap resmi. Kamu harus percaya. Mau tidak mau. Lajapila. Kalau ayahmu masih hidup, dia pasti sudah pulang sejak lama. Masa dia hilang 20 tahun, tanpa kabar apa-apa? Walaupun dulu dia tidak mati. Sudah terlalu lama waktu berlalu. Siapa yang tahu dia sekarang masih hidup atau sudah mati? Aku kasih tahu. Kamu jangan berpegang pada Hayalan yang tidak realistis. Hadapi kenyataan. Aku tidak berhayal. Aku melihatnya dengan mataku sendiri kemarin. Kamu melihat Wei Guo? Di mana kamu melihatnya? Tadi malam, di acara penandatanganan di Hotel Sentral. Masa sih? Orang yang kamu lihat, cuma mirip sekali dengannya, itu saja. Dia punya foto keluarga bertiga kita. Itu aku yang kasih ke dia dulu, bertahun-tahun lalu. Ya ampun, sayang, orang yang kamu temui, mungkin penipu. Betul. Karena kamu bilang, surat kematian bisa dipalsukan. Maka foto lebih mudah lagi dipalsukan. Kamu ketemu penipu. Tepat sekali. Surat kematian dan fotonya
Bisa saja sama-sama palsu. Tapi aku sudah cek catatan transfer untuk akun ini. Setiap pembayarannya benar-benar disetorkan ke rekeningmu. Bagaimana bisa kamu mengantongi uang untuk nyawa ibuku? Bagaimana bisa kamu hanya diam dan membiarkan ibuku meninggal karena sakitnya? Bukankah kita keluarga? Keluarga? Dulu waktu ayahmu meninggalkanmu, apa dia memikirkan kamu sebagai keluarganya? Uang ini adalah hak kami. Kalau bukan karena kami, kamu sudah mati kelaparan sejak lama. Aku, Li Weiguo, tidak pernah meninggalkan keluargaku. Weiguo. Tidak mungkin. Kak, istri Kak, sudah lama tidak bertemu. Weiguo, akhirnya kau kembali. Kami sangat merindukanmu. Lihat dirimu. Kau sudah pergi bertahan-tahan. Kami semua pikir kau tidak akan pernah kembali. Jadi kau memalsukan surat kematianku dan mencuri kiriman uangku? Kau bahkan mengambil uang untuk pengobatan istri kakakku? Itu salah paham. Ini semua salah paham. Betul. Masa iya aku dan kakakmu mungkin melakukan hal yang begitu kejam? Jangan pura-pura. Aku mendengar semuanya dengan jelas di luar pintu. Aku percaya Ting-Ting, dia tidak akan berbohong. Betul. Aku juga bisa bersaksi untuk Tuan Li. Bukti ini. Semua asli Denza. Weiguo, kami salah. Itu semua ide kakakmu. Aku tidak ada hubungannya. Diam. Wanita ini selalu menjebakku saat genting. Adik, jangan sok suci. Kau pergi selama 20 tahun. Sekarang, hak apa yang kau punya untuk kembali dan mengatur-aturku? Karena aku suami Yi, ayah Ting-Ting. Apa yang aku harang pada mereka, akan kubayar 10 kali lipat. Tapi kalian berdua, apapun yang kalian ambil, harus kalian kembalikan semua. Sudah terlambat. Uang itu sudah habis semua. Mau apa lagi? Betul. Li Baohua, Abu Wangguifin ada di sini. PK, itu mereka. Kami menerima laporan. Anda dicurigai memalsukan dokumen resmi dan menggelapkan harta dalam jumlah besar. Buktinya sudah jelas. Ikut kami. Weiguo, kita kan keluarga. Jangan tiga-tiga amat. Weiguo. Waktu kamu ambil uang untuk istri dan anakku, untuk pengobatan mereka, pernahkah kamu pikir kita keluarga? Syukurlah kita hidup di masyarakat yang diatur hukum. Bawa mereka. Ayo, jalan. Jangan kira kamu Mina. Kamu cuma orang tak berguna yang ninggalin istri dan anak. Kita keluarga. PK, Saya punya buktinya. Apakah foto ini milikmu? Foto ini, kau yang kasih langsung padaku, saat aku tinggalkan kamu, bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu kau bilang ke ayah, jangan sampai lupa kamu. Aku tidak lupa, aku selalu menyimpannya. Setiap kali aku rindu, aku akan mengeluarkannya dan melihatnya. Lalu selama ini kamu di mana saja? Kenapa baru sekarang pulang? Tahukah kamu, ibu selalu menunggumu selama ini? Ayah cuma ingin memberimu hidup yang lebih baik, tapi pamanmu selalu bilang padaku bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu tidak apa-apa. Kalau saja aku tahu, lebih baik aku tetap miskin seumur hidup. Sudah. Tidakkah kamu merasa sudah terlambat mengatakan semua ini sekarang? Tahukah kamu bagaimana kami hidup selama 20 tahun itu? Sebelum ibu meninggal, tepat sebelum dia meninggal, dia masih memanggil namamu. Tahukah kamu betapa putus asanya dia saat itu? Betapa tak berdayanya aku? Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang, sudah terlambat. Ayah salah. Ayah harap kamu bisa memberi ayah kesempatan lagi. Biarkan ayah menghabiskan sisa hidup di Sesemo untuk menebus kesalahan ayah. Bisakah kau memaafkanku? Kupaikir, aku takkan pernah bertemu kamu lagi. Ayah bersumpah. Ayah takkan pernah meninggalkanmu lagi. Ibu. Ayah pulang. Aku pulang.
makan malam sudah siap. Ayo, coba cicip. Persis seperti yang kuingat. Asal kamu suka. Makan lagi selagi masih hangat. Ayah juga makan. Kamu saja, kamu yang makan. Sayang. Setelah bertahun-tahun ini, akhirnya aku menyadari sesuatu. Dulu aku terlalu terobsesi dengan kesuksesan karir. Sampai-sampai aku mengabaikan kehidupan dan keluarga. Yuan, ketenaran, status, semua itu omong kosong. Hanya keluarga dan cinta yang benar-benar tak ternilai. Ayah benar. Tentang kejadian di pesta itu, aku mempermalukan ayah. Aku benar-benar minta maaf. Itu cuma salah paham. Kamu adalah anakku. Masa ayah bisa menyalahkanmu? Ayah makan lagi. Hei ayah. Apa hubungan ayah dengan CEO Lei dari Dawn Consortium? Ada apa sebenarnya? Kenapa dia memperlakukan ayah dengan sangat hormat? Beberapa waktu lalu, ayah membantunya dalam hal kecil. Mungkin dia masih berterima kasih. Ayah pasti bercanda. Dia itu eksekutif miliuner. Masa dia butuh bantuan ayah? Ayah tidak bercanda. Nanti juga kamu akan tahu. Ngomong-ngomong, investor di balik Dawn Consortium. Menurut ayah, orang seperti apa dia? Dia. Kuma orang biasa. Memangnya dia apa lagi? Dengan statusmu sekarang. Mungkin kamu bahkan pernah bertemu dengannya. Ayah bercanda lagi. Orang dengan tingkat seperti itu, mustahil aku pernah bertemu. Hei ayah. Ayah sedang sibuk apa kira-kira ini? Ya, aku. Saat ini, aku cuma minum teh, baca koran, Dan main-main sam sedikit. Belum lama ini, aku bahkan sempat kerja jadi satpam sehari. Jadi intinya, dia nggak punya pekerjaan yang benar. Ayah. Gak apa-apa, Pak. Bap, tinggal di rumah aja santai-santai. Anak perempuan bapak aku, mungkin nggak punya prestasi besar. Tapi merawat bapak, itu udah lebih dari cukup. Gimana bisa gak apa-apa? Laki-laki kayak aku, gimana bisa biarin anak perempuan nafkahin aku? Kalau ini sampai bocor ke tetangga, mereka bakal ngetawain aku sampai mati. Gak mungkin. Terus mau ngapain? Banyak hal yang bisa bapak kamu lakukan. Misalnya, aku bisa ke perusahaan kamu, jadi asisten kamu. Nasihat-nasihat gitu, iya kan? Gitu, kerjaan sehari-hari kamu, nggak bakal berat banget. Gimana bisa kamu jadi asisten aku? Kamu ngerti manajemen? Kamu tahu cara ngatur tim? Meremehin bapak kamu sendiri, hah? Cuma manajemen doang. Ngatur satu orang itu ngatur. 10 orang, 100 orang ya tetap ngatur. Ngatur ribuan. Prinsipnya sama aja. Dengerin. Sayang. Bapak kamu, dulu, ngatur ribuan orang. Di perusahaan multinasional. Itu kan manajemen keamanan. Itu beda. Sama manajemen yang aku maksud. Kamu, tinggal di rumah aja. Dan santai-santai. Itu yang terbaik. Sayang. Bapak kamu, aku nggak cacat fisik. Kalau kamu maksa aku di rumah tiap hari, aku bakal sakit karena bosen. Tolong, aku mohon, kasih aku kesempatan. Ya udah. Aku nggak bisa ngalahin kamu. Gimana kalau gini? Kamu, mulai dari paling bawah. Bahkan keahlian lama kamu bisa dipakai. Mulai dari bawah lagi. Langkah demi langkah. Iya kan? NAK. Posisi pemula apa? Satpam. Ayah, SST, setelan ini lumayan pas. Ini kan bukan pertama kalinya aku pakai. Jadi sebentar lagi ada selebritas besar yang datang. Dia sangat penting bagi bisnis perusahaan kita. Selebritas besar? Selebritas besar yang mana? Su Lingyu. Dulu dia sangat populer, ratu industri hiburan. Meski sudah pensiun bertahun-tahun, popularitasnya tetap melambung tinggi. Dia adalah idola tingkat nasional yang tak terbantahkan.
S.I. Su Kessel. Aku kenal dia. Aku tidak tahu itu. Kamu fansnya? Aku fansnya? Dia dulu fans aku. Dia dulu fans kamu? Dulu waktu sekolah, dia pernah naksir aku sebentar. Aku tidak membalasnya. Jadi maksudmu, Dwi Su pernah naksir kamu? Dan kamu malah menolaknya? Memangnya kamu dulu secantik itu? Dengga, sayang. Waktu aku muda dulu, aku tipe idola kampus gitu. Kamu? Idola kampus? Lagi-lagi kamu membual? Kelihatannya tidak begitu? Tidak. Oh iya ayah, hari ini, perusahaan kita sedang mencoba berekspansi ke bisnis live streaming baru. Jadi kita ingin menarik selebritas berpengaruh untuk bergabung. Kita kesini hari ini untuk menandatangani kontrak dengan Dewi Su. Jangan ngomong aneh-aneh nanti ya. Cuma tanda tangan kontrak, jangan khawatir. Ayah yang urus untuk kamu. Hah? Jangan, aku mohon. Santai. Tuan Li. Hey Lu, Dia ngapain di sini? sudah kubilang jangan datang. Dia maksa ikut. Ada masalah APA? Aku Satpam Perusahaan. Menjaga keamanan eksekutif perusahaan kami, dan itu bagian penting dari pekerjaanku. Oak, Benar kan? Iya. jadi, kamu bawa kontraknya? Jangan khawatir. Semuanya sudah siap. Bagus, ayo pergi. Tuan Li. Lama tidak berjumpa. Zhang Hao, Zhou Churen. Kalian berdua ngapain di sini? Kami sekarang bekerja untuk grup Hongyu. Grup Hongyu? Kalian sekarang kerja untuk Zhao Hong? Betul. Tawaran Tuan Zhao jauh lebih baik daripada yang kalian berikan di Finghui. Nggak heran bisnis kalian nggak bisa bersaing. Ya, selamat deh. Tapi demi menghormati, kerja sama kita dulu. Lebih baik kita, jangan saling ganggu. Jangan saling ganggu. Aku adalah lautan. Tuan Li. Biar aku bicara terus terang. Bos kami, Tuan Zhao, menawar Consul Inju. Uang tanda tangan 500 juta. Dit en bas. 10% dividen. Grup Hongyu. Dengan anggaran kecilmu, mungkin kamu bahkan gak punya sebagian kecil pun dari itu. APA? 500 juta? Pia kali, anggaran kita benar-benar terbatas. Dan investasi dari Shuguang belum juga cair. Dana yang kita miliki saat ini, yang benar-benar bisa kita gunakan, kurasa tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak cari agennya dulu? Yang benar. Jangan harap bintang besar seperti Su Nushen tidak mungkin mau turun ke level kalian. Perusahaan kecil dan menyedihkan seperti Xinghui. Pak Li, biar saya kasih saran. Sebaiknya kamu mundur saja sekarang. Agar tidak mempermalukan diri sendiri nanti di depan umum. Kalian berdua, cara kalian. Tetap sama bejatnya seperti dulu. Li Monting. Bisnis adalah perang. Jangan terlalu naif. Oke? Xiao Zhang, mulutmu masih sama joroknya. Perlu Xiaolei memberi pelajaran lagi padamu? Kamu lagi, si tua bangka. Dengar baik-baik. Jangan coba-coba pakai Leia untuk menekanku. Dia tidak punya wewenang atas grup Hongyu kami. Betul. Kamu cuma satpam rendahan. Berani-beraninya ikut campur. Apa? Kamu pikir kamu hebat? Hebe atau tidaknya aku bukan intinya. Bagaimana kalau satpam ini bisa menyelamatkan perusahaan 500 juta? Sayang, tenang saja. Kontrak ini bisa ditandatangani tanpa perlu keluar uang banyak. Ayah, aku mohon. Tolong jangan memperburuk keadaan, oke? Ayah. Saya beritahu, Pak Li, jangan-jangan kamu menganggap satpam rendahan ini sebagai ayahmu sendiri? Nah, ini membuktikan. Seperti ayah. Seperti anak. Saya peringatkan kalian berdua. Sudah cukup. Pia kali, mobil Su Nushen sudah datang. Devi Su. Tuan Li, mobil Devi Su sudah sampai. Lihat, dia sudah datang. Jangan buang waktu, ayo pergi. Harus bagaimana, Tuan Li? Orang-orang dari Hongyu Group berusaha mendahului kita.
Mereka akan merebut Devisu. Patuai Rangkana. Lihat situasi. Ibu Su, halo. Saya Zhang Hao dari Hongyu Group. Boss Camille, Tuan Zhao. Secara khusus meminta saya menyampaikan salamnya. Ini kontraknya, yang ditawarkan oleh Hongyu Group kami. Hongyu Group Camille. Bersedia menawarkan uang tanda tangan 500 juta. Dit en bas. 10% dividen saham dari Hongyu Group kami. Hongyu Group? Apakah mereka pernah membahas kerjasama dengan kita sebelumnya? Lingyu. Sebelumnya, yang berbicara dengan kita tentang kerjasama adalah Xinghui Group. Devisu. Hongyu Group kami memiliki sumber daya yang melimpah. Kami tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk, seperti perusahaan kecil yang bangkrut. Benar, Ibu Su. Siara Hongyu Group Camille. Seperti Gandalia. Jika Anda bersedia menandatangani, bos kami, Tuan Zhao, telah setuju untuk memberikan Anda tambahan villa dengan pemandangan sungai. Ibu Su. Hello. Saya Li Mengting, dari Xinghui Financial Group. Ini kontrak kami. Selain uang tanda tangan, kami juga akan membuat saluran pribadi khusus untuk Anda. HEI, Ibu Su. Perusahaan Xinghui mereka, arus kas mereka, baru saja pulih. Sedang apa? Pesan makanan. Taruh di tempat yang ditentukan. Anda tidak boleh masuk. Saya tidak boleh masuk. Kemarin saya bisa masuk. Hari ini tidak boleh masuk. Tunggu. Ada APA? Kemarin itu kemarin. Hari ini adalah hari ini. Hari ini saya yang bertugas. Itu dia. Pak Li. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, Su. Ada apa? Kenapa Dewi Su berjabat tangan dengan satpam ini? Pia kali. Ayahmu kenal Dewi Su? Hey, Pak Li. Kamu sedang APA di sini? Jangan-jangan. Kamu sengaja datang ke sini untuk menemuiku? Sebenarnya, tidak. Aku ingin membantu putriku. Mendapatkan peluang. Putri, kemari. Izinkan aku memperkenalkan. Putriku, Li Mengting. Wajar saja, dia sudah besar. Dia mirip sekali denganmu. Dia benar-benar mirip denganmu. Ini. Biar aku lihat kontraknya. Tunggu, grup Hongyu kami bersedia menambah 300 juta lagi untukmu. Ibu Su, kalau kamu mau menandatangani, uang bukan masalah. Uang itu penting. Tapi aku orang yang sentimental. Bagiku, Kezishan lebih berarti. Su, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Perusahaan mereka, Star Glory, bahkan tidak bisa mempekerjakan satpam yang layak. Pulang dan beritahu bosmu, Tuan Zhao, bahwa aku, Su Lingyu, bukan orang yang bisa dibeli dengan uang. Aku hanya bekerja dengan orang yang layak diajak kerjasama. Tuan Li, bisa kita bicara berdua saja? Tuan Li, aku ingin meminjam satpamu sebentar. Tidak bisa kita bicara di sini? Tidak. Aku ingin bicara berdua denganmu. Ayo pergi. Hebat, Tuan Li. Akhirnya kita berhasil membuat Ibu Su menandatangani. Kali ini kamu beruntung. Tapi jangan. Sok jago, Hongyu. Tidak akan membiarkanmu lolos. Apapun trik yang kamu punya, ayo tunjukkan. Aku siap kapanpun kamu siap. Hello, Tuan Li. Biar aku jelaskan. Detail kontraknya denganmu. Silakan lewat sini. Ayo pergi. Silakan. Apa yang ingin kamu bicarakan? APA? Apa aku nggak boleh cuma datang buat ngobrol dan nyambung silaturahmi sama kamu, tanpa alasan apa-apa? Pak Li, udah berapa lama kita kenal? Kurang lebih 30 tahun, kayaknya. Iya. Cepat banget ya waktu. 30 tahun ini berlalu dalam sekejap mata. Dan aku berubah dari gadis kecil yang polos itu jadi seperti yang mereka panggil sekarang, seorang diva. Kalau kamu punya kesempatan lagi sekarang, apa kamu masih akan nolak aku? Xiao Su, yang benar aja. Kita odar yumer sejeni sekarang. Jangan bercanda kayak gini. Aku nggak bercanda. Aku nanya kamu dengan serius. Xiao Su, anakku. Udah gede.
Pak Li, waktu kamu nolak aku dulu, kamu nggak segini penakutnya. Aku bilang, Satpam Li, akting kamu bagus juga ya. Mau gimana lagi? Anakku maksa aku datang, jadi satpam di perusahaannya. Katanya biar aku ada gunanya. Pak Li di depanku, kamu nggak perlu merasa rendah diri. Aku nggak akan meremehkan kamu, cuma karena kamu pakai seragam hari ini, bukan jas. Di mataku, kamu tetaplah Liang sama, idola sekolah ITU. Dengar kamu ngomong gitu udah cukup buat aku. Sejak aku jadi terkenal, banyak banget orang yang hampir nggak aku kenal datang bilang mereka kenal aku. Kuma kamu, yang sama sekali diam, hilang tanpa jejak. Sebenarnya, selama ini, aku nggak pernah berhenti mencari kamu. Aku bahkan datang ke pemakaman istrimu. Diam-diam. Chen Yi. Aku sangat iri padanya. Aku iri karena dia berbagi cinta yang begitu bahagia dengan kamu. Ini salahku, Yi, Ting. Jadi aku ingin membalasnya padanya. Terus aku gimana? Kamu tahu perasaanku selama ini. Aku tidak cukup baik untukmu. Bukan. Tapi di hatimu, masih belum ada tempat untukku. Lauli, kamu masih belum bisa melupakannya. Begitu ya? Aku mengerti. Kalau sesuatu memang bukan milikku, aku tak akan memaksanya. Siu, lihat dirimu. Kamu sangat cantik dan sangat kaya. Laki-laki seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa kamu tetap fokus padaku? Karena kamu berbeda dengan pria lain. Makanya aku masih ingin berusaha sedikit lebih keras. Oh ya, Lauli. Besok ada reuni kelas di Garden Restaurant. Semua teman sekelas lama kita yang sudah lama tidak bertemu, kamu ikut? Dengan statusku, aku tidak pantas untuk hadir. Kamu harus datang. Kalau tidak, aku tak akan menandatangani kontrak dengan perusahaan putrimu. Baiklah, aku pasti akan datang. Ayah, Goddess Su ternyata mau bergabung dengan Xing Hui tanpa biaya tanda tangan. Dan dia bahkan setuju membantu kita, gratis selama 3 bulan. Apa sih yang kamu katakan padanya? Aku hanya bilang, kamu sangat berbakati dan bijaksana, dan dia tersentuh karenanya. Bos Li, tadi, Kara Goddess Su memandang paman, tidak seperti sekadar tersentuh. Benar. Ayah, kalian berdua, hubungan kalian sebenarnya apa? Cuma teman sekelas lama. Sayang, jangan terlalu dipikirkan, selain ibumu, aku tak pernah punya perasaan. Untuk wanita lain. Ayah, di Uziamer, seharusnya kamu mencari teman untuk menikmati masa tua. Kalau Goddess Su jadi ibu tiriku, itu juga tidak buruk. Asal jangan lupa ibu. Jangan ngomong sembarangan. Sayang, besok aku izin tidak masuk untuk pergi ke reuni kelas. Pak Su, itu kamu? PAK Yang, sudah lama tidak bertemu. Teman sekelas lama, ku dengar kamu sedang sukses. Baru saja dapat sebidang tanah lagi. Bisnis kecil saja, tidak bisa dibandingkan dengan Bapak Yang. Kamu punya bisnis keluarga yang besar, dan anakmu masih muda tapi sudah sukses. Kamu berlebihan memujiku. Kita semua teman sekelas di sini, tidak perlu terlalu formal. Kamu bahkan tidak perlu, aku memujimu. Kamu sudah sangat sukses sekarang. Dai Jiangcheng, kamu seseorang yang penting. Kalian berdua, berhenti saling memuji. Di reuni kelas hari ini, semua pasti sudah berubah cukup banyak. Tapi Yang Paling Beruba, pasti Sulinju, Dulu, dia bukan siapa-siapa. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi bintang besar? Menurutmu, apakah Su Lingyu akan datang hari ini? Berhenti di situ. Ini restoran kelas atas. Orang yang tidak berwenang, tidak diizinkan masuk. Aku mau ke ruang privat di lantai 2 untuk reuni kelas. Berpakaian seperti itu. Kamu pikir bisa masuk begitu saja? Pergi dari sini. Jangan mengotori restoran kami. Lihat, orang di pintu itu. Bukankah itu teman sekelas dulu, Li Weiguo? Benar-benar dia. Li Weiguo. Benar-benar dia. Dulu, dia itu idola sekolah kita. Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Dia bahkan nggak sebanding sama anjing penjaga. Dia kayaknya lagi ada masalah. Haruskah kita bantu dia? Aku nggak mau mengenal dia. Itu Memalukan.
Lao Yang, aku tahu dulu kamu punya masalah sama Li Weiguo. Karena Yi. Tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang dia sedang dalam kesulitan. Kalau bisa bantu, kita harus bantu. Aku cuma memandang rendah dia, pria yang gak punya kemampuan. Bon tu dia? Masa. Betul. Dia sudah nggak selevel. Sama kita lagi. Kalau kita bantu dia. Dia malah bisa nempel terus sama kamu. Tepat sekali. Yang lain sebentar lagi sampai. Ayo kita ke ruang privat. Ya, ayo. Ayo pergi. Baju yang aku pakai ini, sama sepatu ini masih baru. Nggak kotor. Kamu nggak dengar ya? Maksudku, Berpakaian seperti itu akan menurunkan kelas restoran kami. Restoranmu punya kelas apa? Sikapmu seperti apa sih? Gini caranya kamu menjalankan bisnis? Memangnya salah apa caraku menjalankan bisnis? Mengizinkanmu masuk, bisa menyinggung pelanggan lain. Bagaimana aku bisa menjalankan bisnis kalau begitu? Restoran kelas rendah kayak punyamu, kalau bukan ada yang menggandengku ke sini, aku bahkan nggak mau datang. Kami adalah Restoran terbesar. 10 c'est le rue Jiangsheng. Berpakaian seperti itu. Siapa yang mau mengundangmu? Su Lingyu yang menggandengku. Siapa? Sulinju? De Wipop? Apa aku salah dengar? Sayangnya tidak, Su Lingyu sendiri yang secara pribadi mengundangku. Baiklah, lihat dirimu sendiri. Lihat seperti apa dirimu sebenarnya. Berpakaian seperti itu. Lalu kamu bilang Dewi Pop, Su Lingyu yang mengundangmu? Ini namanya kata. Un Jean jadi lambu. Pergi sana. Apa lagi yang bisa kulakukan? Dia yang nyaris-nyaris memohon padaku. Aku tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Oke, sayang. Bohong saja tidak bisa meyakinkan. Dan berani-beraninya Camus Manguina de Wiku? Sulinju. Kamu cuma mau cari masalah. Pergi dari sini. Jangan sampai aku yang mengusirmu. Benar-benar Su Lingyu. Su Lingyu benar-benar ada di sini? Nona Su. Selamat datang di restoran taman kami, Nona Su. Kami merasa terhormat. Sebagai penggemarmu, aku benar-benar tersanjung. Silakan lewat sini. Kakek-kakek, kenapa kamu masih di sini? Ini bukan tempat untukmu. Pergi. Tunggu. Kamu mau apa? Ibu Su, Satpam cupu ini ngotot bilang dia kesini untuk reuni kelas. Dia bahkan bilang dia temanmu. Saya usir dia sekarang juga. Berhenti. Dia tamu yang saya undang sendiri. Berani-beraninya kau sengaja? Maaf, Ibu Su, saya. Nggak tahu dia teman ibu? Sekarang juga. Minta maaf sama dia. Iya. Saya minta maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau bapak orang penting. Saya kurang ajar. Tolong maafkan saya. Sepertinya restoranmu nggak mau tetap beroperasi. Iya. Maaf, Ibu Su. Tolong berbesar hati dan maafkan. Saya kali ini. Sudahlah, Xiaoxiu. Jangan marahin nona ini. Aku harus bilang sesuatu. Kamu benar-benar harus ubah kebiasaan menilai orang dari penampilannya ini. Masa sih kamu meremehkan orang biasa yang bekerja? Oke. Mengerti, Pak? Saya minta maaf. Saya pasti akan berubah lain kali. Sudahlah, berhenti acting. Aktingmu tadi cukup jelek. Maksudku, kenapa kamu bahkan nggak ganti baju? Saya sudah terbiasa. Lajapila, ketemu teman sekelas. Buat apa berdandan resmi? Aku rasa kita berdua masuk kayak gini, kurang tepat. Mereka semua teman sekelas lama. Apa yang nggak tepat? Teman sekelas. Lama tidak bertemu. Lingyu. Teman sekelas. Lihat siapa yang datang. Linju, kamu terlihat lebih cantik secara langsung daripada di TD. Teman-teman, orang di sebelahku. Seharusnya tidak asing bagi semua orang kan? Siapa ini? Satpam dari restoran? Pas banget waktunya. Cepat bantu kami percepat pesanannya. Jangan bercanda. Lihat lebih dekat. Dia teman sekelas lama kita, Li Weiguo. Oh, benar-benar Li Weiguo. Li Weiguo, dulu di sekolah, kamu sangat sombong. Bagaimana bisa kamu jadi seperti ini? Ayah, dulu, dia selalu bermalas-malasan membaca The Wall Street Journal. Dia bersumpah akan menjadi orang terkaya di dunia. Dan sekarang, dia berganti profesi jadi satpam. Benar,
Dari bercita-cita menjadi yang terkaya, sampai menjaga yang terkaya. Langsung saja melompati puluhan tahun kerja keras. Lihat Ling Yu di sebelahmu, sekarang lihat dirimu. Kamu sangat gagal, dan kamu masih berani datang ke reuni? Tidak malukah kamu? Aku tidak melihat ada yang salah dengan menjadi satpam. Aku mencari nafkah dengan kerja jujur. Apa yang perlu dipermalukan? Ya, menjaga gerbang, juga kerja jujur. Kurasa. Sekarang aku mengerti, sepertinya aku tidak diterima di sini. Kalian bersenang-senanglah, aku pergi. Baiklah, kita semua adalah teman sekelas lama di sini. Jangan kita bahas itu. Mana Wei Guo? Aku yang mengundangnya ke sini secara pribadi. Kalau kalian tidak menunjukkan rasa hormat padanya, berarti kalian tidak menghormatiku. Benar, Lau Yang. Wei Guo tetap teman sekelas lama kita, walaupun dia sedang mengalami masa sulit. Janganlah terlalu keras. Aku tidak sedang mengalami kesulitan apapun. Oak. Silakan duduk. Jaron Sekali quitta Semua. Berkempul Seperti ini. Aku tidak ingin ada yang merusak suasana. Peléant. Tuangkan anggur koleksi spesialku. Un tuc Semua Oran. Ini adalah Romane Conti asli dari Prancis. Anakku secara khusus membawanya dari luar negeri. Semuanya, coba cicip. Tidak perlu dituangkan untuknya. Lagi pula dia tidak akan menghargainya. Sebenarnya, aku bukan penggemar merek itu. Aku mau Bingfeng saja. Bagus untuk mendinginkan badan. Untuk bertahun-tahun, persahabatan kita sebagai teman sekelas. Berzulang. Presiden Yang, semoga Bapak mau memperhatikan saya ke depannya. Presiden Su, Bapak terlalu baik. Saya minum duluan. Ayo, kita pergi bersulang dengan bintang besar. Su, ayo pergi. Tanganku terpeleset. Lauli, Lagipula, Bajumu. Tidak seharga anggur ini. Jangan dipikirkan. Yang Feng, kamu sengaja melakukannya. Aku. Yang Feng, apa aku orang seperti itu? Lauli, biar aku bantu mengelapnya. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Kalau baju kotor, Bisa dicuci, tapi kalau hati seseorang kotor, tidak akan pernah bisa dibersihkan. PK yang gan ganggu. PK Li. Keadaannya sudah sulit. Seorang pria yang butuh wanita untuk membelanya. Kita kan teman sekelas dulu. Masa si itu disebut mengganggu dia? Pak yang gak ada maksud apa-apa. Iya kan? Pak yang sekarang lagi sukses. Banget. Dia punya semua sumber daya. Dan koneksi yang dia butuhkan. Dan anaknya itu salah satu bakat muda terbaik di Jiangcheng. Aku Dangga Tuan Muda Yang. Sekarang kerja sama dengan Konsorsium Dawn. Betul. Kami sebentar lagi mau tanda tangan kontrak. Senilai miliaran. Kerja sama dengan Daun? Aku belum dengar soal itu. Kamu tahu APA, orang kampungan? Konsorsium Daun itu konglomerat super, kelas atas global. Kamu cuma satpam. Itu bukan levelmu. PK Yang. Gimana kalau kamu carikan Wei Guo pekerjaan? Nggak masalah. Li Weigo. Kamu cuma dapat 3 Atto en Paribus Sébulant. Quand? datang kerja untuk grup yang. Aku bayar kamu 5.000. Plus tempat tinggal dan makan. Gimana? Enggak, terima kasih. Jangan keras kepala, dan bikin susah diri sendiri. Pak yang kasih kamu kesempatan, karena menghormati teman sekelas dulu. Kamu nggak punya status, nggak punya kedudukan. Kenapa kamu nggak bisa lepaskan saja harga dirimu yang menyedihkan itu? Pak Li, aku rasa kali ini mereka ada benarnya. Kalau memang bisa memperbaiki hidupmu, sedikit saja turunkan egomu. Nggak ada ruginya. Mei, kamu nggak lihat? Itu semua cuma kepedulian palsu. Aku kasih tahu. Aku sekarang kerja di perusahaan anakku. Aku juga bisa jagain dia. Seberapa bagus pun tawaranmu, aku nggak tertarik. APA? Di perusahaan anakmu? Jadi pada akhirnya, kamu masih bergantung sama anakmu. Mending kamu pensiun saja. Dan biar anakmu yang nafkahin kamu. Ngapain pura-pura? Mandiri? Nggak malu? Aku sama sekali nggak butuh dukungan anakku. Dengan kemampuanku, Aku bisa bikin perusahaan anakku. jadi perusahaan teratas. Di Chongqing. Kémampuan. Kemampuan apa? Dulu. YY. Sangat menderita bersamamu. Ya. Aku mengecewakan Yi. Cuma bilang, maaf. Doang?
Waktu kamu sama Yi, kamu sangat mengesankan. Tapi sekarang, istrimu meninggal karena sakit. Anakmu cuma ngurusin perusahaan kecil yang jelek. Kamu cuma satpam rendahan. Itu namanya karma. Lao Yang. Aku sarankan kamu, hati-hati bicara. Lao Yang, cukup, dia sudah susah. Apa? Apa aku kena urat sarafnya? Kalau bukan karena kamu, pria tak berguna ini. Apa YYY bakal kerja sampai mati? Pria kayak kamu, pantas jadi satpam seumur hidup. PAK Yang, Kamu baik-baik saja? Dasar anak kecil. Beraninya kamu mukul aku. Iya, kamu yang aku pukul. Kamu baik sehina aku sesukamu. Tapi kalau kamu berani bilang satu kata lagi tentang keluargaku, aku bakal bikin kamu menyesal punya mulut. Aduh. PAK Yang, Kamu baik-baik saja? Kamu cari gara-gara. PAK Yang, Telepon Tuan Muda Yang. Suruh Tuan Muda yang ngajarin dia. Betul. Dazar satpambo. Beraninya kamu mukul aku. Hari ini, aku bakal bikin kamu merangkak keluar dari sini. Oak, di pihak saya, kontraknya sudah bagus. Sisanya tergantung pada ketulusanmu. Tidak masalah, Ibu Lei. Serahkan proyeknya kepada kami. Kamu bisa tenang. Oh, iya. Aku agak penasaran. Bapak Lee dari pesta waktu itu. Sebenarnya dia itu siapa sih? Dia orang yang tidak boleh kita langgar. Benarkah? Tapi dari penampilannya. Dengan sekali gerakan tangan, dia bisa dengan mudah membeli seluruh kota Jiangcheng. Jadi lebih baik jangan sakiti dia. Paham? Paham. Permisi, Ibu Lei. Saya harus angkat telepon ini. Ashui, nak. Bawa beberapa orang ke restoran Garden. Ayahmu baru saja dipukuli. Siapa yang berani? Oke, aku segera ke sana. Li Weigo. Hari ini, aku akan tunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Di Jiangcheng. Baik. Aku ingin lihat seberapa besar masalah yang bisa kamu buat di Jiangcheng. Li Weiguo akan sangat menderita hari ini. Anak bos yang adalah salah satu orang teratas. DI Jiangcheng. Menghadapi orang kecil sepertimu akan sangat mudah. Lauli, mungkin kita sebaiknya pergi hari ini. Tidak perlu terlibat dengan orang seperti ini. Pergi? Kenapa? Kita bahkan belum makan. Ayo, duduk. Linju. Kamu boleh pergi. Tapi Li Weigo. Harus berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak. Jangan harap bisa keluar dari ruangan ini. Hei, ayolah, kita semua teman sekelas. Dari saat ini, tidak ada yang boleh keluar dari ruangan ini. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh pergi. Oh, nah, akhirnya kau datang. Ayah, kau baik-baik saja? Ada bagian yang terluka? Bukan tu buku. Wajahku, tidak. Reputasi keluarga yang sudah ternoda. Ayah, anakmu sekarang sudah di sini. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untukmu. Semua yang di sini, kalian semua orang terhormat. Kan? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga yang kami, di kota sungai, adalah salah satu keluarga teratas? Aku tidak percaya. Siapa sih yang berani, di depan semua orang ini, untuk menyentuh anggota keluarga yang? Yang, ini tidak seserius yang kau pikirkan. Itu hanya beberapa teman sekelas lama yang minum terlalu banyak. Siapa yang minum terlalu banyak? Orang ini, dia menginjak wajah Tuan Yang dan mempermalukannya. Bapak Su, beritahu aku. Siapa sebenarnya yang memukul ayahku? Aku akan memberinya pelajaran. Li Weigo. Kau berani melakukannya tapi tidak mengakuinya? Sekarang, Koberlutu, Persuju, dan Mantamaf. Jilat sepatuku sampai bersih. Mungkin baru aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku akan pastikan orang tua bodoh ini. Tidak bisa bahkan berdiri di seluruh ibu kota. Kakak, kau tidak bisa menyentuhku. Tapi jika aku mau, grup yang MU akan bangkrut dalam hitungan menit. Kau berani bertindak begitu sombong di depanku? Anak buah, patahkan salah satu kakinya. Tunggu. Kau yakin ingin melakukan ini? Li, Tuan Li. Oh Tuan Li. Bukankah kau mau mematahkan kakiku? Aku. Patton. Aku cuma bercanda denganmu. Bercanda? Ayahmu baru saja bilang padaku untuk berlutut. Tidak terdengar seperti lelucon bagiku. Maafkan aku, Tuan Li.
Ay kabuta, tolong kasahanala, maafkan keluarga yang kami sekali ini. Anak, Bangin, Kojila, Dia cuma penjaga. Jika kau tidak ingin keluarga yang kami, Bankrupt, minta maaf pada Tuan Lee Sekarang. Mengapa aku harus? Dia pikir dia siapa? dia adalah VIP konsorsium Daun. Bahkan Nona Lei tidak berani melawannya. Kau tahu tidak? Kontrak miliaran dolar keluarga yang kami, semua ada di tangannya. Apa? Dia. Bukankah dia bekerja sebagai satpam di perusahaan putrinya? Bagaimana mungkin? Nona Lei yang bilang, itu benar. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Baiguo. Tidak, Tuan Lee. Aku sudah tahu dari dulu, kau bukan pria biasa. Bahkan dengan seragam itu, kau tidak bisa menyembunyikan aura suksesmu. Yang Feng. Cepat minta maaf. Wego. Aku buta tadi. Tolong berbesar Attila. Maafkan kami. Kau baru bilang aku tidak akan pernah berhasil, Ji Chongcheng, kecuali aku berlutut dan bersujud untuk minta maaf. Sekarang kau tahu apa yang harus dilakukan. Wego. Kita kan teman sekelas lama. Kamu nggak akan benar-benar suruh aku berlutut di depan teman-teman sekelas kita. Tahu. Sekarang kamu tahu kekuatanku. Tiba-tiba ingat kita teman sekelas, begitu ya? Tadi kamu ngapain? Pakli, ya. Ayah saya sedang bertindak bodoh. Dia menyinggung Anda. Tolong, berbelas kasihlah. Maafkan ayah saya. Saya akan minta maaf atas namanya. Saya minta maaf. Maafkan saya. Yang tua, lihatlah betapa bijaksananya anakmu. Dan kamu cuma pengganggu yang suka menindas yang lemah. Dulu di sekolah, waktu kamu ngejar Yi, aku yang merebutnya. Dan sejak itu kamu menyimpan dendam. Menyedihkan. Kalau seseorang berpikiran sempit, bisnisnya nggak akan berkembang. Ya sudah, bangkrut saja. Wego. Aku minta maaf. Lia, keluarga yang kami. Berjuang puluhan tahun, akhirnya bisa mencapai posisi ini. Aku mohon padamu, kasih kami kesempatan lagi. Apa aku kasih kesempatan? Kesempatan itu diraih. Benar, itu aku. Aku seharusnya nggak mengejekmukmu. Aku seharusnya nggak membahasi. Aku salah. Kakak. Kalau tahu hari ini akan datang. Kenapa dulu bertindak seperti itu? Lihatlah dirimu sekarang. Matamu cuma tertuju pada ketenaran dan kekayaan. Mana ada sisa-sisa teman sekelas kita dulu? Teman-teman sekelas, kita berkumpul di sini hari ini. Apakah untuk mengenang persahabatan lama kita, atau untuk pamer dan bersaing? Li tua. Maafkan aku nggak menyangka hal ini terjadi hari ini. Maaf buat apa? Itu bukan salahmu. Ya, sekarang sudah sangat malam. Bisakah kamu antar aku pulang? Wah. Selamat sampai di rumah. Li, terima kasih sudah mengantarku. Nggak usah sungkan. Kita kan teman sekelas. Untung aku nggak minum. Kalau nggak, aku nggak bisa jadi supirmu. Aku harus pergi. Hei, kamu sudah sampai depan rumahku. Mau masuk sebentar? Sudah malam. Lain kali saja kita ngobrol. Dah. Kamu memang bintang. Akting korban kamu tadi lebih bagus dari yang bisa aku lakukan. Buat bikin aku datang ke tempatmu, kamu benar-benar maksa banget. Bintang besar. Velemu ini, dekorasinya bagus. Kalau bukan karena akting itu, apa kamu mau masuk? Lafite tahun 82. Kusimpan khusus buat kamu. Kamu tahu sendiri, aku nggak minum. Kamu masih sama. Nggak merokok, nggak minum, nggak kayak aku. Kalau lagi sedih. Aku cuma pengen mabuk aja.
Hei, jangan minum kayak gitu. Siu. Kalau ada yang mengganggu, kamu bisa cerita sama aku. Aku cuma nggak percaya, di hatimu nggak ada ruang kosong. Sudah tiada. Mengting sekarang sudah dewasa. Apa kamu nggak pernah mikir? Siu, jiwa wanita, yang paling aku sakiti dalam hidupku, adalah Yi dan Ting Ting. Aku balik untuk menebus. Hutang kepada mereka. Kamu layak dapat yang lebih baik. Lebih baik, banyak cowok yang ngejar aku. Tapi mereka cuma tertarik sama nama Suling Yu dan uangku. Hanya kamu yang nggak pernah memperlakukanku seperti bintang besar. Siu. Minum kayak gini, nggak heran kamu mabuk. Kamu. Jangan bilang, kayaknya aku memang agak mabuk. Lauli, kamu sudah bangun. Tidurmu semalam, bagaimana? Sangat nyenyak. Sofamu, sangat empuk. Xiao Siu, sudah siang. Aku harus pulang. Buru-buru amat sih. Sarapan dulu. Aku sudah buat bubur, sebentar lagi matang. Jangan repot-repot. Aku tidak lapar. Kita sudah sampai. Di depan sana itu, rumah Dewi Su. Wah, tempat tinggal bintang besar. Memang beda ya. Nanti kalau aku sudah kaya, aku akan beli rumah mewah seperti ini. Tenang saja. Begitu Nona Su menandatangani kontrak siaran langsung dengan perusahaan kita, nanti harga saham kita akan naik 2 kali lipat. Lalu kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. Hebat. Pelankan suaramu. Ayo kita masuk. Datang. Oh, Ting Ting datang. Mesuklah. Kami sengaja datang hari ini untuk membahas kerjasama. Baik, silakan duduk. Aku ambilkan air. Ayah? Apa yang kamu lakukan di sini? Pak, aku bisa melihatmu. Kilyarla. Aku cuma lagi sarapan. Wah, ada sesuatu nih. Bapak sedang sarapan. Kok bisa sampai di tempat Goddess Su ini? Ada APA dengan kalian berdua? Kami cuma teman sekelas. Su kemarin mabuk berat. Dia maksa aku antar dia pulang, oke? Oak Terrace? Terus Bapak menginap di sini? Aku memang menginap. Sayang, aku tidur di sofa. Ah, ayolah Pak. Bapak nggak perlu jelasin. Aku nggak masalah kalau Bapak punya pacar di usia senja. Tapi Bapak harus perlakukan Goddess Su dengan baik. Ini benar-benar bukan Seperti yang kamu kira. sayang. Su kemarin benar-benar mabuk. Aku nggak mungkin Tinggalkan dia sendirian di sini. Ting Ting, bapakmu di mana? Dia pria yang sangat gentleman. Aku mau dia tinggal, tapi dia nggak mau. Goddess Su. Kalau kamu minat sama bapakku, aku dukung. Sepinana. Bukan, sayang. Kamu ngapain di sini? Soal kerja sama ya? Kok selalu bahas aku sih? Ya, kerjasamanya bisa ditunda dulu. Ting Ting. Bapakmu. Boleh aku pinjam dia 1 hari lagi? APA. Gak guna. Aku suruh kamu tanda tangan kontrak dengan Su Lingyu. Tugas sesederhana. Itu saja. Kamu tidak bisa menyelesaikannya? Pak Zhao, kami hampir saja berhasil. Itu lagi-lagi gara-gara satpam sialan itu. Setelah Su Lingyu melihat dia langsung tanda tangan dengan Xing Hui. Apapun yang kami katakan tidak mempan. Bahkan tawaran uang lebih banyak pun tidak. Seorang satpam? Kamu pikir aku mudah dibohongi? Seorang satpam lebih menarik daripada 800 juta dan villa tepi sungai? Benar sekali, Pak Zhang. Satpam sialan itu. Sepertinya ayahnya Li Mengting. Oh iya. Dan Su Lingyu itu. Sepertinya punya hubungan yang tidak biasa dengannya. Terus kalau dia sudah tanda tangan, memangnya Su Lingyu bisa apa? Pak Zhao, aku punya rencana.
untuk memastikan Li Mengting tidak pernah bangkit lagi dari ini. Ada APA, cepat katakan. Menurut informasi terpercaya saya, kawasan pabrik tua di selatan kota akan diubah menjadi pusat komersial. Dan proyek ini sudah lama direncanakan oleh Xing Hui. Asalkan kita ikut tender minggu depan, dan menangkan hak pengembangan tanah itu, Li Mengting akan kalah. Dia akan benar-benar hancur. Bagus. Kali ini, saya yang akan menanganinya sendiri. Mari kita lihat apa yang bisa Li Mengting lakukan untuk melawan saya. Kolaborasi dengan Nona Su sudah final. Selanjutnya, kita harus mendorong sekuat tenaga proyek pengembangan untuk distrik komersial selatan. Proyek ini, Bukan Sekedar Titik Balik, bagi Xinggui, ia juga akan menjadi landmark baru bagi seluruh Jiangcheng. Nona Li, Hongyu Group tampaknya juga mengincar proyek ini belakangan ini. Sumber keuangan mereka lebih kuat daripada kita. Saya khawatir. Jangan khawatir. Kita sudah melakukan persiapan yang matang. Untuk proyek ini, persiapan yang matang. Kita sudah berusaha maksimal. Proposal kita sudah sangat solid. Kita tidak boleh kalah. Nona Li, cara Zhao Hong sangat licik. Kita harus berhati-hati. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Kalau dia mau main-main, saya akan temani sampai akhir. Lihat kamu pinjam aku seharian. Dan kamu berpakaian begitu formal. Tapi kamu mentraktir aku, warung kaki 5 ini? Dengge ya. Setelah semua makanan mewah, makanan kaki 5 tetap yang terbaik. Tidak percaya? Ini, coba cicipi. Kamu tahu? Tempat ini sebenarnya cukup enak. Tuan Li, semuanya sudah ditangani, sesuai instruksi Anda. Saya mengerti. Lain kali kita lebih rendah profil. Lao Li. Jangan-jangan, kamu benar-benar dari daun. Lepakin. Ayo makan. Aku dulu persis seperti ini. Wah, bukankah ini Pak Li dari Starlight? Lama tidak bertemu. Pak Zhao sudah lama ya? Kamu masih persis sama, seperti dulu. Hakli, kudengar perusahaanmu, Starlight, sedang mengalami masalah arus kas belakangan ini. Kesana kemari cari dana. Kalau kamu mau memohon padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membantumu. Terima kasih atas tawarannya, Pak Zhao. Perusahaan kami memang sedang menghadapi kesulitan keuangan. Namun, kami belum sampai segitunya, sehingga harus sujud pada orang lain. Pak Li masih suka tetap berlaga kuat. Kalau begitu, saya sarankan lebih baik kamu mundur sekarang, agar tidak mempermalukan diri nanti. Mundur tidak mungkin. Ini adalah kompetisi yang sadanadil. Kami di Starlight tidak akan mundur sedikit pun. Baiklah, kita lihat saja nanti. Para juri untuk sesi tender ini sudah semua diatur, kan? Pak Zhao, Bapak tenang saja. Total ada 6 juri. 5 di antaranya sudah di kantong kita. Bagaimana dengan yang terakhir? Pak Zhao. Yang tersisa adalah perwakilan khusus Dari Aurora Consortium. Kami tidak bisa menghubunginya. Tapi Aurora Consortium Baru saja memutus hubungan dengan Starlink. Dia pasti di pihak kita. Bagus. Sempurna. Selamat datang, tamu-tamu terhormat. Dengan ini saya nyatakan sesi tender untuk Proyek pengembangan distrik komersial South City secara resmi dibuka. Nah, ini pasti menarik. Proposal Xing Hui kami berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Itu prinsip inti kami. Dalam 1 tahun, kami akan memotong konsumsi energi hingga setengahnya dan mengubah distrik komersial South City menjadi landmark hijau baru Jiangcheng. Baiklah, selanjutnya, kami mengundang Hongyu Group, Zhao Hong untuk presentasi.
semuanya. Proposal Hongyu Group kami dikembangkan oleh tim internasional terbaik, bekerja sama dengan Wanhao Real Estate dan raksasa teknologi Yindra. Kami tidak hanya punya modal, tapi juga efisiensi. Dalam 2 tahun, kami bisa membuat Jiangcheng bangkit. Proposal Onju-Mazi, Le Bis Solara-Dangang, Jalur Perkan-Bangang Jiangcheng. Tepat sekali. Dalam pengembangan komersial, semuanya tentang efisiensi. Nyonya Li, aku punya firasat buruk tentang ini. Tidak apa-apa. Jangan panik. Oh, sekarang saya can. Umumkan hasil voting. 3 suara mendukung Hongyu Group. 2 abstain. Bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya Li hanya seorang gadis muda. Dia masih terlalu tidak berpengalaman. Perusahaan kecil, tidak mungkin bersaing dengan skala Hongyu. Tunggu dulu. 1 juri belum datang. Voting sebelumnya tidak sah. Oh, iya, masih ada 1 juri lagi. Dia dari markas Daun Konsortium. Konsultan kepala, Tuan Li. Apakah dia ada di tempat? Maaf, semuanya. Saya terlambat. Jadi kamu nakali anakku saat aku tidak ada, begitu ya? Baiklah. Kami akan mengevaluasi ulang semua proposal penawaran. Jika ada penawaran yang melanggar, perkailah. Krapton akan memastikan mereka kehilangan segalanya. Sekarang saya can. Umumkan hasil pemungutan suara lagi. Perusahaan Starlink mendapat dukungan bulat. Selamat kepada Starlink yang memenangkan tender. Hebat. Kita berhasil. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Semuanya, saya ada satu hal lagi untuk diumumkan. Daun akan bermitra dengan Starlink untuk mengembangkan proyek di distrik selatan. Daun akan menyediakan dananya, dan Li Mengting akan memegang kendali penuh. Ayah, sebenarnya APA, yang terjadi? Pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Aku adalah pendiri konsorsium Daun. Ini aku, ini yang kubangun, dari 20 tahun kerja keras di luar negeri. Hehe, jadi, ayahmu cukup hebat, ya? Kenapa tidak memberitahuku? Lebih cepat? Dia orang terkaya di dunia. Tian Li. Ini sudah berakhir. Kita benar-benar tamat. Ayah, aku tidak pernah membayangkan kau. Sifat ini. Itu karena kau selalu meremehkan ayahmu. Sebenarnya aku cukup hebat loh. Mulai sekarang, kau akan menggantikan ayahmu dan menjalankan konsorsium Daun. Kalau ayah bagaimana? Aku akan tetap bekerja sebagai satpam di perusahaan. Beberapa hari lalu, aku bertemu kurir yang jago bela diri. Pak Li. Ting Ting, ayo pergi. Aku akan ajak kau ke tempat yang bagus. Ayo, kita pergi.